Kita akan membaca hadis di kitab Lu'lu' wal Marjan. Coba kita mulai dari hadis yang kemarin sempat kita singgung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil mulamasah wal munabadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang praktek mulamasah dan munabadah. Juga dalam hadis yang lain, yunha an siyamain wa bai'atain. Kita dilarang untuk melakukan dua puasa, yaitu Idul Fitri dan puasa saat Idul Adha. Wal mulamasah wal munabadah. Dilarang untuk praktek mulamasah dan munabadah. Apa itu mulamasah dan munabadah? Disebutkan di hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an libsataini wa an bai'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jenis pakaian dan dua model transaksi. Naha anil mulamasah wal munabadah fil bai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang praktek mulamasah dan munabadah ketika transaksi. Mulamasah artinya adalah lamsur rajul thawbal akhar. Seseorang menyentuh kain milik orang lain biyadihi dengan tangannya, billail au bin nahar, baik malam atau siang. Wala yuqallibuhu illa bidzalik, dan tidak boleh ngecek, tidak boleh dibolak-balik. Pokoknya kalau yang tersentuh wajib beli. Wal munabadah, bentuk munabadah adalah ayan bidar rajulu ila rajul bi thawbihi wa yan bidal akhar thawbahu. Ada orang melempar kainnya ke tempat orang lain. Lalu orang itu juga melemparkan kain dia ke tempat dia, ke tempat orang itu. Bagaimana ya? A sama B ya. A sama B saling lempar-lemparan kain. A melempar kain ke B, B melempar kain ke A. Pokoknya apa yang didapat ya sudah, barter. Harus saling ridho. Wal libsatain, dan dilarang untuk libsatain. Yang dimaksud dengan dua jenis pakaian adalah istimalus soma'. Dilarang istimalus soma'. Apa yang dimaksud dengan istimalus soma'? Was soma' ayyaj'ala thawbahu ala ahadi atiqaihi fayabduwa ahadu shiqqaihi laisa alaihi thawbun. Dia menutupi salah satu lengannya dan lengan satunya terbuka, sehingga di posisi lengan satu ini terbuka dipakai sholat. Maka salah satu lengan, salah satu pundak enggak ketutup. Wal libsatul ukhra ihtiba'uhu bi thawbihi wa huwa jalisun laisa ala farjihi minhu syai'un. Yang kedua adalah orang berpakaian dia ngerukup itu bahasa Indonesianya Pak. Dia menutupi dirinya di posisi ihtiba. Tahu ihtiba Pak? Bapak duduk melutut, itu namanya ihtiba. Duduk melutut, duduk sambil megang lutut. Nah, duduk sambil memegang lutut, terus pakaiannya ditaruh di atasnya. Laisa ala farjihi minhu syai'un, di area kemaluannya enggak ada tutupnya. Nah, begitu gerak sedikit ya resiko. Baik. Kebayang enggak seperti ini di zaman kapan? Di zaman kain mahal. Kalau zaman sekarang alhamdulillah kain turah-turah, baju juga turah-turah. Sisa-sisa bahkan melimpah. Di zaman Nabi SAW, para sahabat kalau tidur, ujung kainnya di kaki itu diikat agar tidak nyingkap. Kemudian kakinya disilang begini. Tujuannya apa? Biar kainnya tidak nyingkap. Karena dulu orang cuma punya satu sarung. Bapak bayangkan seperti orang ihram, cuma punya satu helai kain aja. Seperti yang pernah terjadi pada sahabat siapa? Mus'ab bin Umair. Nah gimana Pak? Ya orang dia katok, dia tidak punya celana. Maka Rasulullah SAW melarang ihtiba, terus pakaiannya ditaruh di menutupi dirinya
nanti dikhawatirkan ketika dia bergerak tersingkap auratnya. Baik. Kita tidak sedang membahas tentang pakaian tadi, tapi lebih fokus kepada mulamasah dan munabadah. Sekarang kita lihat pengantar berikut ini. Di antara transaksi yang dilarang, kemarin sudah kita sampaikan ya, kata kuncinya ada apa? Ada 3. Salah satunya apa? Coba bisa diulang Pak. 1, mengandung riba. Yang kedua, ada unsur gharar besar, atau yang disebut dengan gharar fahish. Sebutannya gharar fahish. Yang ketiga, ada kezaliman. Ketika salah satu dari 3 ini ada, maka transaksi itu dilarang. Sekarang kita lihat yang gharar besar. Gharar artinya adalah bentuk ketidakjelasan pada unsur akad. Dalam unsur akad jual beli ya, itu kan terjadi 2 pihak, penjual dan pembeli. Saya sebut 2 pihak, bisa jadi satu pihak ini orangnya banyak, perusahaan atau pribadi, tapi ada 2 pihak, pihak 1, pihak 2. Mereka bertransaksi seperti ini. Sudah? Penjual menyerahkan apa? Penjual menyerahkan apa? Barang. Penjual punya barang. Lalu pembeli punya alat bayar. Kita sebut aja alat tukar atau alat bayar. Baik. Ini adalah subjek akad dan ini adalah objek akad. Gharar terjadi jika ada ketidakjelasan pada unsur akad, terutama di objek. Sehingga kalau di sini ada salah satu yang tidak jelas, atau ini juga sama, tidak jelas. Salah satu ketika tidak jelas, maka transaksinya jadinya gharar. Ketika salah satu dari objek akad tidak jelas, maka jadinya apa? Gharar. Jika salah satu dari objek akad tidak jelas, maka jadinya gharar. Ya? Baik barangnya yang tidak jelas maupun alat bayarnya yang tidak jelas. Contoh ya, dibayar seikhlasnya itu boleh enggak? Seikhlasnya. Misalnya Bapak jualan sesuatu, silakan dibayar seikhlasnya. Ukuran ikhlas masing-masing orang sama atau beda Pak? Berapa ukuran ikhlas Anda? Kadang ada ukuran ikhlasnya, kalau 5.000 saya ikhlas, kalau 10.000 ikhlas. Nah karena tidak jelas seikhlasnya, berarti boleh enggak kayak gitu? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Jualan seikhlasnya itu boleh enggak? Enggak boleh. Transaksi dengan dibayar seikhlasnya itu gharar di mana? Gharar di mana? Alat bayar, tidak jelas. Sedangkan transaksi yang barangnya tidak jelas, ini juga bentuk gharar. Mulamasah dan munabadah. Ini keduanya tidak jelas di mana tidak jelasnya? Di barang atau objek transaksi. Maka dilarang oleh Nabi SAW karena di situ mengandung gharar. Ya. Nah turunannya tentang ini banyak sekali. Contohnya capit boneka, bayar 2.000 kemudian capit boneka. Pasti dapat enggak? Enggak pasti. Sering enggak dapat. Sehingga toko sudah bisa memperhitungkan, saya punya mesin seperti ini, untuk penghasilan dengan boneka yang ada di situ, saya bisa dapat duit sekian. Seringnya nggak dapat. Nah, ketika sering nggak dapat, bisa nggak dapat, bisa ada dan bisa tidak ada,
jadinya goror. Baik. Lalu ketidakjelasan ada dua. Yang pertama, ketidakjelasan keberadaan. Bisa dapat, bisa tidak dapat. Bisa ada, bisa juga tidak ada. Kalau ketidakjelasannya sampai pada tingkatan keberadaan, ini goror besar. Goror fahish. Dan ulama sepakat dilarang. Jangan melihat harga, cuman 2.000 aja kok. Harga walaupun murah, tapi kalau keberadaannya nggak jelas, goror. Bapak bayar 2.000, silakan Bapak tak kasih 1 bola, lemparkan. Kalau kena minuman, dapat. Kalau nggak kena, nggak dapat. Jangan melihat di angka 2.000-nya, tapi lihat keseimbangan goror kamu. Di sini bisa dapat, bisa tidak dapat. Ya. Yang kedua, ketidakjelasan kriteria. Ketidakjelasan kriteria. Sehingga seperti apa modelnya, sifat barangnya kayak apa, memuaskan atau tidak. Ketika ada unsur ketidakjelasan kriteria, di situ juga bisa masuk kategori goror. Nah, di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, jika resiko besar, maka masuk kategori goror fahish. Jika resiko kecil, ini masuk kategori goror kecil. Goror kecil. Bedanya apa antara ketidakjelasan keberadaan dan ketidakjelasan kriteria? Kalau ini barang ada, tapi tidak jelas apa? Sifatnya. Nah, yang tidak jelas sifatnya ini ada yang ditoleransi, yaitu yang sifatnya, yang statusnya goror kecil. Ini ditoleransi. Ulama sepakat bahwasanya goror kecil hukumnya boleh. Karena setiap transaksi yang kita lakukan pasti ada unsur goror. Contohnya apa, Pak? Ya, semuanya. Apapun transaksi Anda pasti ada unsur goror. Misalnya, Bapak beli apa? Semua makanan yang terbungkus. Kelihatan enggak? Ya? Enggak? Tidak. Goror atau tidak? Goror. Besar atau kecil? Barangnya kan ada ya. Kacang digoyang kan. Bunyinya apa? Upluk-upluk. Hah? Melempem. Nah, kalau melempem itu aib. Itu boleh tukar ya. Jadi misalnya ketika Anda goyang, oh ini ya, ini kacang. Kok dibuka beda kan goyangan tepung sama kacang ya. Di shake, loh, ini tepung sama kacang beda ya. Anda buka, isinya kacang. Cuman enggak tahu ini kacangnya bagus semua atau mungkin ada yang kecil-kecil enggak ada isinya. Tapi ini goror kecil. Sehingga dari satu bungkus itu ya mungkin ada 1-2 kacang bermasalah. Dan semua transaksi kita pasti seperti itu. Karena manusia tidak tahu hal gaib. Karena manusia tidak tahu hal yang gaib. Bapak beli mobil ya. Beli mobil, dicoba bunyi. Dah, bisa nyala, jalan, nggak ada masalah. Baik, didengerin, nggak ada masalah. Ada nggak sisi gorornya? Ada. Kita tidak tahu detail dari isi mobil ini. Mesinnya seperti apa kita tidak tahu. Kita hanya dengerin suaranya, kita cuma nyoba aja, tapi kita nggak tahu detailnya. Nah, goror seperti ini, goror kecil yang sifatnya ditoleransi. Dan hampir semua transaksi manusia mengandung goror kecil dan itu ditoleransi. Anda beli HP juga sama ya? Dibongkar nggak? Tidak. Diapain? Dicek. Nah, sudah memenuhi standar ISO telepon, ISO WA, SMS. Terus Anda beli, padahal Anda tidak bongkar isinya. Ini namanya apa? Goror yang kecil. Baik. Nah sekarang mulamasa dan munabadah itu masuk yang mana, Pak? Masuk yang mana?
Goror kriteria atau goror keberadaan? Contoh goror keberadaan itu gimana sih Pak? Kamu bayar 100.000 mancing, dikasih waktu 2 jam. Silakan kamu mancing 100.000, waktunya 2 jam. Ento iwak, bel berbunyi bubar. Boleh kayak gitu? Nggak boleh. Kenapa? Karena goronnya besar. Jadi nggak jelas bisa dapat maupun tidak dapat. Kalau mulamasa dan munabadah, goror apa ini? Masuk ke keberadaan atau kriteria? Kriteria. Tapi resikonya besar. Makanya tadi tidak jelas barangnya kayak apa. Pokoknya asal dapat kain, itu jadi punya kamu. Munabadah juga sama. Di sebagian keterangan, munabadah itu adalah jual beli tanah tapi pakai sistem melempar. Saya jual tanah saya ke Bapak dengan harga 100 dinar. Siap. Berapa luasnya? Batas kanan ini, batas kiri ini, panjangnya sejauh lemparan kerikil. Terus Anda lempar. Nah, kalau dia lempar nganggo pelintengannya buto ya aduh. Tapi kalau dia ngelemparnya pendek ya sampai di situ batas tanah. Itu beragam cara orang jahiliyah dalam melakukan transaksi gharor. Sekarang kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Haramnya jual beli habalul habalah. Haramnya transaksi habalul habalah. Bagaimana bentuk transaksi habalul habalah? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang praktek jual beli habalul habalah. Habalul habalah. Wa kana bai'an yabta'uhu ahlul jahiliyah, dan ini praktek yang sering dilakukan oleh orang jahiliyah. Kana ar-rajulu yabta'ul jazura ila an tuntajan naqa thumma tuntajul lati fi batniha. Seseorang menjual atau membeli seekor onta ila an tuntajan naqa, dengan batas penyerahan sampai onta betina ini melahirkan. Tsumma tuntajul ladzi fi batniha, dan sampai yang ada dalam kandungan anaknya ini melahirkan. Coba Pak, ini double gorornya Pak. Jahiliyah itu kreatif dalam hal goror. Makanya banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang aneka larangan goror model jahiliyah. Tadi ada mulamasa, munabadah, habalul habalah, jual beli buah yang belum siap dipanen, termasuk ya, itu juga praktek jahiliyah. Kemudian jual beli janin, itu juga praktek jahiliyah. Baik, maka orang jahiliyah itu kreatif dalam hal goror, sehingga hadis tentang goror yang terjadi di zaman jahiliyah itu banyak sekali. Di buku saya Pengantar Fikih Jual Beli, pembahasan tentang goror model jahiliyah, saya sebutkan banyak riwayat tentang aneka model-model goror jahiliyah. Sekarang kita lihat habalul habalah. Yang dimaksud dengan habalul habalah, al-hablu itu artinya onta bunting. Habalul habalah berarti buntingan onta nunggu bunting. Masya Allah. Jadi ada onta betina, bunting, meteng ya. Ya. Ini nanti melahirkan anak. Nah, nunggu anaknya ini bunting. Sesuai banget itu. Gimana itu, Pak? Sehingga transaksinya untuk batas waktu yang sangat tidak jelas. Maka makna dari habalul habalah, satu, jual beli hewan bunting. Atau bukan ya, jual beli isi dari apa ini? Rahim hewan bunting. Nah, gini. Janin kita cari kok ketahuan nih. Janin hewan bunting. Terus kadung nulis ya, jual beli
janin hewan bunting. Sapi ini menteng, tak tuku. Tuku apa nih? Anaknya. Sehingga karena dia belum lahir, harganya murah. Karena belum lahir. Maka beli janin seperti ini, salah satu di antara makna habalul habala. Makna yang kedua, jual beli hewan dengan batas penyerahan. Dengan batas penyerahan. Nah, batas penyerahannya itu aneh. Onta A hamil. Dah? Lahir apa? Onta B. Lalu onta B hamil. Nah, saat lahir anak, nah, baru di sini diserahkan. Ya sesuai banget ya. Jadi misalnya ontamu tak beli ya. Nanti tak serahkan uangnya setelah onta ini melahirkan, terus anaknya hamil lalu melahirkan. Baru kita serah terima barang. Lama dan nggak jelas. Ya kalau nanti melahirkan, kalau enggak ya enggak tahu. Nah, model seperti ini namanya habalul habala. Sehingga kalau yang pertama ini berkaitan dengan objek yang tidak jelas, kalau yang kedua berkaitan dengan waktu serah terima yang tidak jelas. Nah, kapan diserahkan? Nunggu dajjal muncul. Nah, itu transaksi gharar besar yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang lihat ini, Pak. Ya. Jual beli janin dalam kandungan. Yang kedua, jual beli sapi bunting induk plus anak. Baik. Kalau janinnya saja 5 juta. Kemudian di sini jual beli sapi gadis. Ya. Nyebutnya apa? Oh, doro. Bukan gadis. Oh, okay. Sapi darah doro. Ya. Kalau kandungannya saja 5 juta, sapi doro tok 20 juta, sapi bunting induk plus anak 25 juta. Berarti sekarang Anda bisa lihat kira-kira tambahan 5 juta ini apa? Untuk anaknya, untuk buntingannya. Ini yang boleh, yang mana yang nggak boleh, yang mana? Nomor 1 boleh nggak? Nggak boleh, kenapa? Nggak jelas. Nomor 2 boleh nggak? Dia lebih mahal karena menteng. Kenapa nggak boleh? Belum tentu anaknya ada. Jadi misalnya ada 2 sapi ya. Yang satu perawan, yang satu hamil. Mahal mana, Pak? Sapi loh, Pak, ini, Pak. Mahal yang hamil, mahal yang bunting. Ya? Nah, karena dia ngasih harga tambahan untuk janin, sehingga lebih mahal. Boleh atau tidak? Boleh? Tidak. Ya jelas hamil. Kalau nggak hamil 20 juta. Kalau ini boleh enggak? Boleh, oke. Nah ini, yang tengah ini boleh atau tidak? Jelas hamil. Boleh. Lebih mahal. Sehingga nilai dari 5 juta itu adalah anaknya. Apa? Ya ada resiko mati. Semua juga ada resiko mati ya. Ini nek kalau nggak ketahuan hamil 20 juta. Ketahuan hamil 25 juta. Boleh atau tidak? Nggak boleh? Boleh. Ini boleh. Loh kok bisa, Pak? Boleh, Pak. Ini yang disebut dengan
goror mengikuti. Jadi goror yang sifatnya mengikuti hukumnya boleh. Sebab tujuan Anda bukan membeli janin, tapi Anda membeli sapi hamil. Yang Anda beli sapi bunting, bukan buntingan sapi. Kalau yang dibeli adalah janinnya, nggak boleh. Tapi kalau yang dibeli adalah induknya plus anaknya, boleh. Tidak jelas yang sifatnya mengikuti, boleh. Dan kita sering seperti itu ya. Contoh, tiket kendaraan moda transportasi umum itu kan pasti plus asuransi. Gini Pak, tujuan orang beli tiket untuk apa Pak? Dapat layanan transportasi. Saya pinginnya nggak ada asuransinya, ada nggak Pak? Naik kereta ada asuransinya? Ada. Bis ada. Pesawat gede temanku. Apalagi? Hah? Odong-odong sing rano. Kabeh iki ono, okay? Sehingga semua moda transportasi umum pasti ada asuransinya. Nah, terus gimana? Tujuannya apa? Ini sifatnya mengikuti. Artinya bukan gara-gara ada asuransi terus ini jadi haram gitu. Karena kalau kayak gini kita tidak bisa kemana-mana. Pesawat walaupun itu dari negara Saudi ya tetap ada asuransinya. Ini melekat dengan tiket pesawat. Baik. Karena status asuransi ini sifatnya hanya mengikuti, bukan tujuan utama, sehingga hukumnya boleh. Ya. Ada orang naik pesawat ditanya, Bapak kenapa kok naik pesawat? Saya pengen dapat klaim asuransinya. Oh itu jangan boleh naik itu. Doanya beda sama yang lain. Ya, dia berharap kecelakaan, yang lain berharap selamat. Maka orang ini tidak boleh naik. Nanti dia berdoa semoga kecelakaan. Baik. Kita lanjutkan. Babun tahrimu bai'ir rajuli ala bai' akhihi wa saumihi ala saumih. Bab haramnya seseorang menjual barang di atas jualan saudaranya atau menawarkan barang di atas tawaran saudaranya. Baik. Wa tahrimun najash, dan haram melakukan praktek najash. Wa tahrimut tasriyah, dan haram praktek tasriyah. Ini semuanya istilah. Dihafal boleh, nggak dihafal boleh. Tapi kalau belajar ya harus dihafal, karena Anda belajar. Sebab yang lebih penting bukan dia menghafal istilahnya, tapi paham hakikatnya. Tasriyah itu contohnya apa sih Pak? Tasriyah itu membiarkan kambing tidak diperah selama berhari-hari sampai ambingnya itu bengkak. Ambing susunya itu bengkak. Nah, ketika ambing susunya bengkak, dijual. Loh, kita gede tuh iki. Apik iki, larang ya, harganya mahal. Begitu diperah 3 hari, loh, kecil ternyata. Akhirnya yang beli ketipu, rugi. Nah, mungkin kalau bahasa kita seperti sapi gelonggong. Ya. Sehingga sapi digelonggong pakai air, dikasih minum, jadi beratnya apa? Tambah. Ketika beratnya tambah, terus dijual. Nah ini kita jual sapi tapi pakai kiloan. Nah berarti gelonggong, antep Pak, isinya banyu. Saat disembelih, dagingnya keluar banyak air. Nah seperti ini contoh tasriyah. Dan banyak sekali ya orang-orang curang, lalu dia ingin dapat ya secuil duniawi dengan cara direndam dulu, biar nanti kalau ditimbang jadi berat. Itu praktek di Lamongan banyak sekali kalau jual beli ikan nih. Kemudian di Gunung Kidul juga kayak gitu. Mungkin di tempat-tempat yang lain. Termasuk ketika orang jualan botol bekas, kan ada isinya air tuh. Itu nggak dibersihkan, ya saya dapatnya kayak gitu. Ditimbang plus airnya, padahal airnya dibuang. Dan masih banyak kasus yang ini sebenarnya adalah contoh bentuk tasriyah yang dulu dilarang oleh Nabi SAW.
Baik, sekarang kita baca dulu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yabi'u ba'dukum ala bai'i akhi. Janganlah kalian menjual barang di atas jualan saudaranya, menjual di atas jualan saudaranya. Mungkin terjemahannya kurang enak didengar, tapi susah untuk diterjemahkan dengan bahasa yang pendek, sehingga Anda harus tahu penjelasannya. Menjual barang di atas jualan orang lain. Si A sedang transaksi dengan si B. Ini lagi tawar-menawar. Lagi tawar-menawar ya. Si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Nah, di tengah mereka sedang tawar-menawar, si B didekati oleh si C. Barangnya piye? Jaluk piro si A? 100. Saya punya lebih bagus dari ini. 80 rawon. Saya punya lebih bagus daripada ini, 80. BCI si C ini. Akhirnya si B larinya ke si C. Nah, ini yang disebut dengan menjual barang di atas jualan orang lain. Atau juga ya, si A sedang transaksi dengan si B. Tiba-tiba datang si D. B minta berapa, Pak? Nawar 50 ya. Bapak mintanya 100. Ini nawar 50. Ya sudah, tak beli aja, Pak. Ini belum selesai. Si D nelikong dari belakang. Ya sudah, Pak, tak beli saja, Pak. Saya berani 80. Akhirnya si A jualnya ke si D. Nah, ini menjual di atas jualan orang lain. Nah, kenapa ini dilarang? Bisa menimbulkan permusuhan, sehingga orang jadi berantem gara-gara praktek seperti ini. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Masih cukup panjang ya. Dan di sini penulis itu fokus pada bagian-bagian yang dilarang terus. Karena belajar tentang fikih muamalah itu belajar yang haram. Sisanya halal sudah. Metode belajar fikih muamalah itu belajar yang haram, sisanya halal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.